Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Arifani dan yang 20428. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir mata kuliah di Studi Masyarakat Indonesia. Saya mengangkat di materi 10 yaitu tentang konflik sebagai konsekuensi masyarakat yang umum. Berbagai kelompok sosial yang ada di Indonesia memiliki karakteristik dan perilaku budaya yang berbeda. Ini salah satu menyebabkan bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang heterogen atau majemuk. Dari catatan yang ada, di Indonesia terdapat 656 suku. Keanekaragaman tersebut merupakan kekayaan milik bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan, sehingga mampu memberikan warna ketentraman dan kedamaian bagi rakyat Indonesia agar ke depan tidak banyak menimbulkan persoalan di bangsa. Secara sosiologis, ada beberapa penyebab terjadinya konflik. Di antaranya adalah perbedaan individu yang meliputi perbedaan kepribadian dan perasaan, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda, perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok, dan perubahan-perubahan nilai yang cepat dan beradaptasi dalam masyarakat. Namun jika dianalisis dalam penyebab sebuah konflik, ialah hanya disebabkan oleh faktor itu saja. Tetapi pada hal mendasarnya memicu terjadinya konflik sosial, salah satunya sesuatu yang berkenaan dengan perbedaan secara vertikal. Kompleksitas masyarakat majemuk tidak hanya ditandai oleh perbedaan-perbedaan horizontal seperti suku, ras, bahasa, adat, istiadat, agama, dan daerah, yang dalam istilah sering disebut dengan diferensiasi sosial. Namun, kebajemukan juga disebabkan perbedaan vertikal atau sentrifikasi sosial. Indikasi perbedaan tersebut tampak dalam tingkat sosial ekonomi, kedudukan politik, tingkat pendidikan, kualitas pekerjaan, dan kondisi pemukiman. Realitas konflik di Indonesia hari ini seolah-olah merupakan konflik kebudayaan, yaitu adanya konflik kepercayaan atau agama di Indonesia. Dengan kata lain, konflik ini tidak lepas dari adanya konflik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Perbedaan secara horizontal diterima sebagai warisan yang diketahui, kemudian bukan sebagai faktor utama dalam setiap insiden kerusuhan sosial yang melibatkan antar suku dan agama. Misalnya, suatu suku bangsa bukan dilahirkan semata-mata untuk dimusuhi suku lainnya, bahkan tidak pernah terungkap dalam doktrin ajaran keagamaan dan kepercayaan yang ada di Indonesia, yang secara absolut mengajarkan atau menanamkan permusuhan terhadap suku bangsa dan agama. Memajukan kehidupan keberagaman di Indonesia adalah kenyataan, namun demikian umat manusia harus menyadari dan menerima kenyataan itu untuk saling melengkapi dan memperkaya pengalaman kehidupan bagi umat manusia dan bukan sebagai musibah atau malapetaka. Perbedaan hendaknya menjadi rahmat, yaitu merupakan sebuah dinamika yang tercipta, saling membutuhkan dan melengkapi sehingga tersusun sebuah bangunan kokoh yang saling menunjang. Konflik dan kritis yang mencuat juga sering diasumsikan akibat kebentukan tafsir manusia atas agama dan ideologi pada kalangan masyarakat. Hal ini tidak lepas atas tafsir manusia terhadap agama dan ideologi yang mengitarinya. Ada kecemasan bahwa krisis dan konflik yang mencuat akibat kebekuan agama dan ideologi di kalangan masyarakat modern akan semakin menjadi persoalan yang meluas. Menyikapi munculnya berbagai kekerasan atas nama agama dan ideologi ini, perlu kita bersama-sama saling memaknai secara benar dan sebuah ajaran agama. Semoga kita umat beragama dapat memaknai ajaran agama dengan benar dan tidak ada lagi konflik yang berkaitan dengan SARA di Indonesia, khususnya di ranah Minang ini.